Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Rosamik Tomame. I am line dance instructor and choreographer. Oke, di video kali ini saya akan pakai bahasa Indonesia saja ya. Karena video ini saya dedikasikan ya, spesialnya untuk orang-orang Indonesia. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai pedansa gemuk ya, pedansa gemuk ya. Apakah pedansa yang gemuk itu dapat menari dengan baik ya atau benar ya? Oke, tapi sebelum bias ya, sebelum pengertian gemuk ini menjadi banyak pertanyaan, saya berikan dulu definisi gemuk yang saya maksudkan di video saya ini ya. Yang dimaksud gemuk itu adalah besar ya, besar karena kelebihan lemak ya. Jadi besarnya itu karena kelebihan lemak ya. Yang saya bahas gemuk ini bukan masalah overweight, besar ukurannya itu bukan ya. Karena contohnya ini, pemain American football ya. American football itu ukurannya besar-besar ya, badannya besar-besar ya. Tapi nggak gemuk, mereka nggak bisa dibilang gemuk ya. Atau petinju deh, petinju ya. Banyak petinju yang besar ya, badannya besar ya. Tapi mereka nggak bisa dibilang gemuk ya. Atau contoh lain adalah binaraga ya, bodybuilder ya, binaraga atau atlet angkat besi gitu ya. Tuh badannya besar-besar ya, tapi mereka nggak bisa dikategorikan gemuk ya. Jadi paham ya, yang dimaksud gemuk di video ini adalah orang yang besar karena kelebihan lemak ya, kelebihan lemak ya. Paham ya? Sampai sini udah sama dulu persepsinya soal pengertian gemuk di video saya ini ya. Oke? Setuju ya? Mengerti? Oke, good. Oke, sekarang pertanyaan mendasarnya ya, pertanyaan awal ya. Pertanyaan ini akan berhubungan dengan isi video saya di video kali ini ya. Pertanyaannya adalah, apakah pedansa-pedansa yang gemuk itu dapat memenangkan line dance kompetisi ya. Jadi dalam suatu kompetisi line dance, apakah pedansa-pedansa yang gemuk itu dapat menang ya. Pertanyaannya itu ya. Saya tidak akan langsung menjawab ya. Saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan apakah seorang pedansa yang gemuk dapat memenangkan kompetisi line dance ya. Tapi yang saya mau apa ya, garis bawahi ya, atau saya mau jelaskan ya, bahwa dalam sebuah kompetisi itu ya, penilaian yang diberikan oleh juri adalah kriteria-kriterianya adalah dari segi teknik ya, timing, motion, presentation ya, terus ada apa lagi, overall performance ya, dari hal-hal seperti itu ya. Jadi sebenarnya di kompetisi line dance itu tidak ada kriteria apakah berat badannya atau pedansa yang menang itu harus langsing ya, atau tidak boleh gemuk ya, seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada ya. Paham ya sampai sini ya? Penilaian yang diberikan atau kriteria yang diberikan yang dinilai oleh juri dalam sebuah kompetisi adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Pertanyaannya adalah apakah pedansa-pedansa yang gemuk dapat melakukan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi, yang termasuk dalam kriteria penilaian kompetisi? Jawabannya, yang ini saya jawab aja langsung ya. Jawabannya tentu saja bisa. Bisa ya, tentu saja bisa. Jadi seorang pedansa yang gemuk itu ya dapat berdansa atau dapat melakukan tarian dengan teknik yang baik ya. Teknik yang baik ya, clear lines ya, terus good motion ya. Pokoknya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sebenarnya untuk masalah teknik, apalagi footwork ya, teknik ya, termasuk footwork ya, footwork, strike, motion, terus dan yang saya sebutkan tadi ya, itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh pedansa-pedansa gemuk. Apalagi dalam sebuah kompetisi menari itu ya, tidak ada kriteria atau penilaian yang berdasarkan apa tuh, penilaian dari kecantikannya gitu ya, enggak ya, bukan ya, enggak seperti kompetisi Ratu Kecantikan dan sebagainya ya. Kompetisi line dance itu enggak ada penilaian mengenai seberapa cantik pedansa tersebut, tidak ada ya. Jadi itu tidak termasuk dalam
kriteria yang dinilai oleh juri. Penilaian yang diberikan oleh juri itu berdasarkan dari kualitas ya, dari kualitas seberapa baik pedansa atau peserta kompetisi tersebut membawakan suatu tarian. Bahkan di beberapa kriteria ya, atau bukan kriteria sih ya, bahkan pedansa gemuk itu memiliki juga beberapa kelebihan ya, beberapa kelebihan ya. Biasanya atau cenderung sih ya, nggak selalu, nggak semua ya. Pedansa yang gemuk itu dia lebih grounded performance ya, grounded performance. Dalam arti lebih apa ya, lebih grounded itu kalau bahasa Jawanya itu nggak ngamplang ya, nggak ngamplang atau apa ya, melayang ya, gerakannya itu nggak melayang ya. Jadi footworknya itu strong footwork ya, jadi lebih jelas ya. Dan bagian-bagian tubuh pedansa yang gemuk itu biasanya jika bergerak itu lebih menonjol ya, lebih apa ya, menonjol itu dalam arti lebih terlihat ya dibandingkan pedansa-pedansa yang berpostur langsing ya. Tapi ini nggak selalu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di tengah-tengah video. Namun demikian ada beberapa gerakan yang memang membutuhkan apa ya, kondisi tertentu seperti contohnya body roll ya, terus apalagi body wave ya, terus apalagi split ya, terus misalnya kick atau misalnya apalagi jump ya, dan sebagainya ya. Banyak beberapa gerakan yang memerlukan kondisi tertentu ya. Tapi kondisi-kondisi tertentu yang saya sebutkan itu tidak hanya berlaku untuk pedansa-pedansa yang gemuk ya, yang bahkan pedansa yang langsing pun harus memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, split, kick, jump, terus apalagi body roll, body wave dan sebagainya itu ya. Nggak semua juga pedansa langsing bisa melakukannya ya. Jadi hal tersebut tidak berlaku hanya untuk pedansa yang gemuk, tapi berlaku untuk semua pedansa. Tapi memang sih ya, nggak bisa dipungkiri sih ya, body image atau facial ini ya masih merupakan apa ya, bukan kriteria sih sebenarnya ya, masih merupakan apa ya, faktor yang juga menentukan pemenang gitu ya. Tapi ada tapinya dengan kualitas ya dan kemampuan teknik dari pedansa-pedansa gemuk. Hal-hal tersebut ya, yang stereotip tadi ya, yang kalau pedansa itu harus cantik, harus langsing ya, itu hal tersebut bisa dirubuhkan, bisa dipatahkan ya. Jadi bisa ditiadakan ya dengan kemampuan dan teknik yang dimiliki oleh pedansa-pedansa gemuk. Oke, sekarang pada inti ya inti video ini ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pedansa-pedansa yang gemuk itu ya untuk bisa atau untuk dapat memenangkan sebuah kompetisi ya. Oke, saya akan beberkan cara-caranya ya, atau saya akan memberikan saran ya, saya beberkan cara-caranya ya, bagaimana bisa menaklukkan lantai dansa ya. Ada dua hal yang harus dilakukan ya, cuma 2 plus 1 2 plus 1 3 dong ya, nggak selalu ya, 2 plus 1 nggak selalu 3 ya. Oke, ada 2 ya. Pertama adalah preparation ya, preparation ya. Yang keduanya adalah training ya. Jadi cuma ada 2 nih, plus 1 sih ya. Pertama preparation dan training ya. Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Tapi sebelum saya jelaskan mengenai preparation dan teknik ya, saya mau garis bawain dulu nih ya. Jadi tujuannya atau goalnya dilakukannya preparation dan training ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan daripada pedansa-pedansa gemuk ya, bukan untuk menurunkan berat badannya ya. Jadi bukan untuk mengurangi berat badannya untuk menjadi langsing ya. Jadi goalnya harus dipahami dulu nih ya. Goalnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pedansanya ya, bukan untuk menjadikan pedansa gemuk menjadi pedansa yang langsing ya, atau bukan untuk menurunkan berat badan ya. Oke, yang ke satu preparation ya, Yang harus dilakukan yang pertama adalah melatih otot perut ya, melatih otot perut atau core ya, bagian tengah, bagian inti ya daripada pedansa itu core, berarti di daerah perut ya. Contoh-contoh latihan yang dapat dilakukan adalah melakukan latihan dengan menggunakan hula hoop ya. Hula hoop tuh
ya, hula hoop. Latihan itu ya, dilakukan itu setiap hari ya. Jika hal tersebut dilakukan dengan rutin ya, kemampuan otot perutnya pasti akan meningkat. Jika otot perut ini sudah dilatih, selain kemampuannya meningkat, juga kelenturannya juga akan meningkat ya. Jadi kekuatan otot perut yang meningkat dan juga kelenturannya akan meningkat ya, sehingga nanti gerakannya akan lebih tajam ya, lebih terlihat. Oke, latihan yang kedua adalah latihan otot kaki ya. Latihan otot kaki dapat dilakukan dengan melakukan lari-lari di tempat tuh ya. Lari-lari di tempat ya. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan kaki dan juga meningkatkan kecepatan kaki ya. Jadi semakin cepat Anda dapat berlari di tempat ya, semakin cepat pula kaki Anda dapat melakukan gerakan-gerakan. Ya, itu latihan yang kedua yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan kekuatan kaki dan kecepatan kaki. Latihan ketiga ya. Latihan ketiga adalah endurance ya. Atau endurance itu apa ya? Ketahanan fisik kali ya. Ya, untuk ketahanan fisik ini Anda dapat lakukan dengan berlatih berenang ya, berlatih berjalan, berlari, sepeda, treadmill. Pokoknya latihan-latihan endurance ya. Karena kompetisi ini sangat menyita dan memerlukan energi yang besar ya. Jadi Anda harus mempersiapkan endurance atau stamina Anda dengan baik ya menjelang kompetisi. Dan yang keempat ya. Yang keempat adalah latihan flexibility ya. Oke, latihan flexibility ya. Latihan flexibility ini sendiri dibagi dua ya. Pertama, dynamic stretching ya. Dynamic stretching itu berarti melakukan gerakan-gerakan untuk melatih otot muscle dan tulang ya. Biasanya persendian ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin persendian ya. Latihan-latihan yang Anda dapat lakukan adalah misalnya leg stretching ya atau leg action ya. Nanti saya akan tampilkan videonya deh ya. Tapi sebenarnya Anda dapat mencari di YouTube ya, bagaimana latihan untuk leg stretching ya. Leg stretching ya. Oke, ini akan saya berikan contohnya deh ya. Selain leg swing ya, maksudnya tadi leg swing ya. Selain leg swing, Anda juga dapat melakukan arm swing ya. Arm swing atau arm rotation ya. Pokoknya bahasanya seperti itu deh ya. Ini juga akan saya berikan contohnya deh ya. Saya lagi baik hati dan tidak sombong nih ya. Seperti biasa sih ya. Saya memang termasuk orang yang baik hati dan tidak sombong. Amin. Lalu latihan yang lainnya adalah latihan hip ya, hip circle ya, hip circle atau biasa disebut dengan figure eight ya. Untuk latihan ini saya tidak akan berikan videonya, Anda dapat melihat sendiri di YouTube ya dengan mengetik latihan hip circle atau figure eight. Nanti akan banyak sekali video-video contohnya di sana. Oke. Lalu stretching yang kedua adalah static stretching ya. Ini biasanya pada bagian dengkul ya, knees ya, bagian dengkul dan ankle ya. Ankle itu berarti bagian apa ya? Ankle itu ya, apa ya ankle ya? Saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya ankle apa tuh ya? Apa sih? Pokoknya bagian bawah kaki tuh ya, yang mata kaki itu tuh ya, ankle itu tuh ya. Saya terjemahinnya ke bahasa Indonesia, saya lupa ya, maaf ya, bukannya sombong, tapi benar-benar lupa ya. Pokoknya knee stretching dan ankle stretching deh. Anda lihat sendiri di YouTube ya, atau di Google Translate, maksudnya knees dan ankles ya. Ankles itu apa? Oke, paham ya? Sorry. Nah, yang kedua ya, yang juga sangat penting adalah training ya. Jadi setelah preparation tadi ya, hal yang kedua yang harus dilakukan adalah training ya. Jadi maksud training ini adalah persiapan secara teknikal ya. Oke, karena kita membahas soal teknikal ya, ini kan akan panjang nih bahasannya ya. Saya nggak akan membahas deh ya, tapi kurang lebih nih saya bolak-balik kalau membahas soal teknikal yang disebut pasti itu aja ya. Contohnya strike, footwork, motion, karakter, terus lines, alignment, pokoknya yang berhubungan dengan fundamental deh ya. Dan untuk mengenai training ini ya, yang Anda butuhkan udah pasti ya adalah seorang coach atau instruktur yang benar-benar memahami mengenai teknikal atau keterampilan menari ini ya. Jadi harus ada coachnya ya, karena kan setiap orang itu
blank spot ya, ada blank spotnya ya. Anda kan tidak tahu ya area mana yang sudah benar dan sudah masih salah ya, yang harus diperbaikin ya. Karena kan mata Anda itu terbatas ya. Anda kan tidak bisa melihat diri Anda sendiri ya. Walaupun Anda bisa berlatih dengan menggunakan cermin atau menggunakan video ya, tapi tetap aja ya. Setiap orang itu mempunyai blank spot ya, sehingga Anda memerlukan orang lain untuk melihat kelemahan-kelemahan atau area for improvement ya. Bukan kekurangan sih, area for improvement ya. Jadi area-area yang masih bisa atau masih harus diperbaikin ya. Jadi untuk training ini Anda memerlukan seorang coach atau instruktur. Dan yang ketiga, sebenarnya nggak ada yang ketiga sih ya, cuma ada dua ya, preparation dan training. Atau plus deh, yang ketiga adalah mengenai presentation ya. Presentation ini misalnya contohnya adalah make up, hairdo, make up ya, make up, hairdo, dan juga kostum ya. Kostum ini harus bisa meningkatkan, bukan meningkatkan sih, dalam arti kostum yang Anda gunakan ini dapat apa ya, dapat menonjolkan kelebihan kemampuan teknik Anda ya, menonjolkan gerakan-gerakan yang Anda lakukan ya. Jadi ketika menggunakan kostum ini, tujuannya jangan untuk menutupi apa ya, untuk menutupi tubuh Anda ya, jangan ya. Jangan untuk menutupi kegemukan Anda itu ya. Gemuk itu ya udah, kalau udah gemuk nggak masalah ya. Tapi ketika Anda memakai kostumnya itu, jangan memakai kostum dengan tujuan untuk menutupi tubuh Anda ya, supaya gemuknya nggak kelihatan. Jangan ya, justru harus ditunjukkan line-nya ya. Sehingga ketika Anda misalnya melakukan motion tadi apa, figure eight ya, misalnya Cuban motionnya ya, Cuban motionnya kelihatan ya. Terus ketika Anda melakukan rise and fall tuh ya, kelihatan juga ya, anklesnya kelihatan ya. Jadi nggak menutupi bagian-bagian tubuh Anda yang akan menjadi kriteria penilaian daripada jurinya ya. Paham ya sampai sini ya? Jangan salah menggunakan kostum ya. Kostum juga harus dipilih yang membuat Anda terlihat apa ya? Apa tuh maksudnya, apa ya? Extraordinary apa ya? Jelasinnya susah nih, saya ada di kotak ya, tapi ngomongnya susah. Jadi kostum itu ketika Anda di lantai dansa itu jadi apa ya? Jadi pusat perhatian gitu, harus keren banget gitu ya, harus keren banget ya. Kalau bahasa Indonesianya keren banget ya. Pokoknya jangan cuma sekedar bagus aja ya, tapi harus keren banget ya. Jadi kostum yang Anda kenakan di dalam sebuah kompetisi itu harus kostum yang keren banget. Oke, penjelasan saya mengenai apakah pedansa gemuk dapat memenangkan kompetisi sudah selesai ya. Jadi dari penjelasan yang saya berikan mudah-mudahan dapat digunakan oleh pedansa-pedansa gemuk ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pedansa yang gak gemuk juga jika menonton video ini bisa menggunakan cara apa, saran-saran masukan saya untuk digunakan untuk melatih dirinya sendiri ya, sehingga menjadi pedansa yang lebih baik dan siap untuk menghadapi kompetisi ya. Tapi saya nggak mau bahas soal pedansa yang posturnya atau pedansa yang langsing ya. Ya karena di video ini khusus saya dedikasikan buat pedansa yang gemuk ya. Jadi kesimpulannya kurang lebih ya. Walaupun Anda gemuk ya, tapi dengan kelebihan yang Anda miliki ya, dari segi postur ya, yang kegemukannya Anda miliki ya, ditambah dengan juga keterampilan dan keahlian yang Anda miliki ya, ditambah lagi ya dengan presentasi, dengan apa ya, dengan penampilan Anda yang menarik ya, dengan makeup yang bagus, kostum yang keren banget ya, itu merupakan competitive success ya. Jadi merupakan apa ya, ada kemungkinan sukses di kompetisi ya. Jadi Anda nggak usah, oh ya ada satu tambahan lagi ya, mental juga perlu ya. Jadi Anda udah melakukan preparation, udah melakukan training, udah menggunakan kostum yang keren dan makeup yang sesuai dengan genre-nya ya, atau makeup yang sesuai, yang bisa menonjolkan kelebihan Anda ya. Anda harus juga mempersiapkan mental ya. Dengan 4 hal ini ya, Anda sudah memiliki apa, kompetitif sukses ya. Jadi tinggal apa ya, tinggal hasilnya ada, tinggal di lantai dansanya aja ya. Cross your finger aja ya, cross your finger, do your best ya. Moga-moga Anda bisa berhasil ya, bisa mengalahkan pedansa-pedansa yang langsing ya, atau yang posturnya tidak gemuk. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Jangan lupa jika video saya ini bermanfaat bisa di-share ya. Bisa di-share ya ke teman-teman atau saudara Anda yang mungkin membutuhkan. Oke, bye-bye. Have a nice day.